Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pagi ini kita akan membahas mengenai materi pembelajaran kegiatan membaca yang diajarkan untuk anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tapi sebelum itu, tentu saja kita sering mendengar sebuah pepatah yang mengatakan bahwa membaca merupakan jendela dunia. Benar sekali, karena dengan membaca, kita yang hanya berada di dalam sebuah ruangan dapat mengakses informasi dari berbagai sumber atau bahkan dari beberapa lingkungan luar negeri misalkan. Nah, jadi untuk itu kegiatan membaca harus diterapkan sejak dini pada diri anak-anak sehingga nantinya anak-anak akan mendapatkan informasi untuk melanjutkan kehidupannya. Kegiatan membaca merupakan suatu proses kegiatan kognitif yang bertujuan untuk mendapatkan atau mengakses informasi sebanyak-banyaknya dari sebuah tulisan. Nah, tujuan dari kegiatan membaca itu sudah jelas, yaitu mendapatkan informasi. Setidaknya ada 7 proses kegiatan belajar membaca yang harus diajarkan untuk anak sekolah dasar. Kegiatan membaca yang pertama yaitu membaca teknik, yang kedua yaitu membaca dalam hati, yang ketiga yaitu membaca pemahaman, yang keempat membaca indah, yang kelima membaca cepat, yang keenam membaca pustaka, dan yang ketujuh adalah membaca bahasa. Yang pertama yaitu membaca teknik. Membaca teknik merupakan suatu kegiatan membaca yang ditujukan untuk melatih siswa dalam menyuarakan lambang huruf dengan lafal dan intonasi yang jelas. Yang kedua merupakan membaca dalam hati. Membaca dalam hati merupakan kegiatan membaca tanpa menggunakan suara atau gerak bibir. Teknik ini dapat digunakan setelah siswa mampu memahami lambang huruf dengan baik. Yang ketiga merupakan membaca pemahaman. Membaca pemahaman merupakan teknik membaca yang digunakan untuk memahami isi dari bacaan. Diharapkan siswa setelah membaca dapat menceritakan kembali hasil bacaannya tadi tanpa melihat tulisan. Nah, setelah itu siswa juga diminta untuk memberikan pertanyaan mengenai apa yang dia baca tadi yang sekiranya dianggap belum jelas. Yang keempat merupakan membaca indah. Membaca indah merupakan kegiatan membaca dengan memperhatikan rima, irama, dan intonasi di dalam pelafalannya. Membaca indah dapat diterapkan dalam membaca puisi, fiksi, dan cerita anak-anak. Dan yang kelima adalah membaca cepat. Membaca cepat merupakan kegiatan membaca dengan batasan waktu tertentu. Tujuan dari membaca cepat adalah mendapatkan informasi dengan cepat sesuai dengan namanya. Yang keenam merupakan membaca pustaka. Membaca pustaka merupakan kegiatan membaca yang dilakukan di luar jam pelajaran. Biasanya membaca pustaka diberikan sebagai tugas kelompok yang bertujuan untuk membangkitkan minat siswa dalam membaca. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah membaca bahasa. Membaca bahasa merupakan kegiatan membaca dengan memperhatikan makna, penggunaan kata, penggunaan bahasa, dan pemahaman isi di dalam sebuah tulisan. Nah, demikianlah tadi ketujuh bahasan materi membaca yang harus diajarkan untuk anak sekolah dasar atau MI. Semoga ilmu yang kita berikan hari ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.